Sampai dengan saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear gitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA, semua orang mengetahui, karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan Keke di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi, itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya tapi alhamdulillah akhirnya sampai detik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya mencari identitas dirinya. Saya berharap mudah-mudahan juga buat semua anak di Indonesia yang mempunyai kasus sama seperti saya mendapatkan hak yang sama. Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan. Ya. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Reski Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa. Gitu. Buat saya tidak perlu khawatir ya. Kasasi itu adalah hak dari beliau gitu kan. Silahkan aja mau kasasi, mau peninjauan kembali itu hak. Tapi kan nanti kita ikutin alur hukumnya seperti apa. Keinginan saya simpel kok. Saya cuma pengen anak saya diakui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya. Bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat. Bagaimana saya membalikan ini gitu. Memberi pengertian kepada Keke. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini. Tapi itu tidak pernah berhasil. Selalu dibilang Reski Aditya tidak tahu apa-apa. Selalu dibilang begitu. Kan gak mungkin karena ini sudah menjadi ranah publik. Jadi buat saya nonsen lah. Kalau soal bertemu, jika ada waktunya, jika Tuhan membolak-balikan hati, itu akan terjadi ya. Kita ikutin. Kalau bicara nafkah, saya serahkan kepada kuasa hukum. Kenapa? Karena kita kan ikutin aturan hukum. Ada tatanya. Tidak semata-mata saya minta nafkah sekian. Enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya. Kita mendidik anak dengan materi. Tapi materi seperti apa? Kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan kok, itu aja sih. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafkah. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya. Bahkan lebih baik kalau tes DNA. Itu sih harapan saya. Saya pengennya hargain perasaan anak saya. Oke, cuma bilang sih. Pertama kali dengar berita ini ya, saya ditelepon Mas Ferry gitu kan. Sedih gitu kan. Wah, perjuangannya tidak sia-sia karena semua buat Keke. Keke kebetulan mungkin baca berita, dia bilang dia peluk aku, dia bilang I love you ma. Keke kan nggak bicara banyak, cuman dia hanya lewat sikap diam. Mungkin dia mau nanya takut, namanya anak kecil kan gitu kan, dia tidak apa takut salah, takut gimana. Cuman aku pernah tanyain Keke, seandainya Keke harus ketemu Reski, Keke mau aku. Karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke apapun masalahnya yang terjadi. Keke memang tidak mendapatkan figur ayah biologis. Tapi alhamdulillah orang tua saya, adik, saudara-saudara maupun teman-teman saya support. Kita memberikan kasih sayang full ke Keke. Sehingga Keke tidak kehilangan sedetik pun kasih sayang dari terutama neneknya ya, nenek dan kakeknya. Sangat sayang sekali sama Keke. Gitu. Cuman karena ada berita ini, jangankan anak kecil, kita pun tidak diakui oleh ayah, itu rasanya bagaimana kan? Itu aja sih PR saya ke depannya, menguatkan Keke. Kebetulan saya ajak Keke beberapa kali konseling di psikolog lah. Di situ kan ditanya bagaimana perasaan Keke. Kadang anak-anak itu tidak bisa mengutarakan dengan cerita, tapi ada di bawah alam sadar dia tidur, dia nanti rada cranky, keganggu. Itu ditanyakan oleh psikolog. Dan memang iya, Keke setiap malam tidurnya keganggu. Karena menurut psikolog, golden age anak 1-5 tahun itu dia merekam, tapi kan ketutup oleh memori yang lain, tapi tetap ada di dalam rekaman lama. Itu yang mengganggu tidurnya gitu. Jadi mungkin Keke harus konseling lebih rajin lebih. Makanya saya sangat berharap dari awal kasus ini pakai hati nurani gitu kan. Yang kita bicarakan ini bukan saya nggak mau kok ketemu Reski juga gitu.
Tapi kan ada anak yang menanyakan siapa ayahnya, pakai hati nurani, tapi tidak ada hati nurani di sini dari pihak sana, menurut saya ya.